Halo semua, kembali lagi bersama saya di Fisika kelas 12. Video kali ini kita akan membahas tentang bab 2 listrik statis. Nah, setelah mempelajari materi di video kali ini, diharapkan kalian mampu menganalisis muatan listrik melalui hukum Coulomb dan menghitung gaya listrik atau gaya Coulomb. Listrik statis. Listrik statis merupakan gejala yang timbul akibat adanya perbedaan muatan listrik pada suatu benda. Nah, di antara kalian mungkin ada yang pernah melakukan percobaan yang diperlihatkan pada gambar ini, di mana ketika kita menggosokkan sisir di rambut dan sisir tersebut didekatkan pada potongan kertas, maka potongan kertas akan tertarik oleh sisir tersebut. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Silakan disimak video ini. Nah, bagian pertama yang akan kita pelajari di bab ini yaitu tentang muatan listrik. Muatan listrik sendiri adalah muatan yang bersifat listrik. Jadi, muatan listrik ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, muatan positif, dan yang kedua, muatan negatif. Muatan positif disebut dengan proton, sedangkan muatan negatif disebut elektron. Nah, kemudian muatan yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Jadi, kalau digambarkan, yang sejenis itu misalnya positif dan positif, dia akan tolak-menolak. Sedangkan yang positif dan negatif, yang beda jenis, dia akan tarik-menarik. Nah, jadi ini berlaku juga dengan untuk muatan yang sama-sama negatif, dia akan tarik-menarik. Nah, muatan listrik sendiri dilambangkan dengan Q, memiliki satuan Coulomb atau disingkat dengan C besar. Nah, penjelasan tadi sudah dapat kita gunakan sebagai patokan untuk menjelaskan mengapa ketika sisir digesekkan dengan rambut, kemudian didekatkan dengan potongan kertas, maka potongan kertas akan tertarik oleh sisir tersebut. Nah, di sini sisir dan kertas merupakan bahan isolator yang bersifat netral. Maksudnya, muatan positif dan negatif pada bahan isolator itu jumlahnya sama sehingga dia bersifat netral. Nah, ketika sisir digesekkan di rambut, maka sisir akan mendapatkan tambahan elektron dari rambut, yaitu muatan negatif ya, sehingga sisir ini akan mengalami kelebihan muatan negatif. Sehingga ketika didekatkan dengan potongan kertas yang notabene-nya ringan, maka muatan positif dari kertas ini akan tertarik oleh muatan negatif pada sisir yang kelebihan tadi, sehingga kertasnya akan ikut tertarik. Kita lanjut ke bagian gaya listrik atau gaya Coulomb. Gaya listrik atau gaya Coulomb merupakan gaya yang bekerja pada muatan listrik, di mana dia bisa gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak bergantung pada jenis muatannya. Jadi, misalnya dia muatannya beda jenis seperti ini, plus dan minus, maka dia yang bekerja adalah gaya tarik-menarik. Sedangkan jika muatannya sama jenis, bisa plus dan plus atau minus dan minus, maka dia akan bekerja gaya tolak-menolak. Nah, misalnya di sini ada dua jenis muatan, yaitu muatan 1 dan muatan 2 yang jenisnya berbeda. Maka akan bekerja gaya tarik-menarik, yaitu F12 dan F21. F12 adalah gaya yang bekerja pada benda 1, pada muatan 1 akibat pengaruh dari muatan 2. Sedangkan F21 adalah gaya yang bekerja pada muatan kedua
akibat pengaruh oleh muatan pertama. Nah, di sini F12 sama dengan minus F21. Tanda minus di sini hanya menyatakan dia berlawanan arah, sedangkan nilainya sama. Persamaan ini adalah merupakan prinsip dari hukum Newton ketiga, yaitu F aksis sama dengan min F reaksi. Seperti itu. Nah, gaya kolom sendiri dirumuskan dengan F sama dengan Q1 Q2 per R12 kuadrat. Jadi 12 ini maksudnya F gaya yang bekerja pada muatan 1 akibat pengaruh oleh muatan kedua. Sedangkan R12 adalah jarak dari muatan pertama ke muatan kedua. R. Q1 muatan 1 nanti ada nilainya. Q2 muatan kedua. Oke, kemudian khusus untuk K ini merupakan konstanta kolom yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sepintas persamaan gaya kolom ini mirip dengan gaya gravitasi, yaitu F sama dengan G M1 M2 per R12 kuadrat, di mana gaya gravitasi ini bekerja pada benda yang bermassa. Bedanya di sini gaya gravitasi tidak memperhatikan arah, sedangkan gaya kolom dia memperhatikan arah, di mana arahnya itu bergantung pada jenis muatannya. Nah, sekarang jika dia itu muatannya lebih dari 2 muatan, misalnya pada gambar ini terdapat 3 muatan, maka masing-masing muatan itu dipengaruhi oleh 2 muatan lainnya. Jadi jika dia terdapat 3 muatan, 1 muatan dipengaruhi oleh 2 muatan lainnya. Jika dia terdiri dari 4 muatan, maka 1 muatan dipengaruhi oleh 3 muatan lainnya, begitu seterusnya. Nah, di sini jika kita tinjau muatan A, maka muatan A ini bekerja 2 gaya kolom atau 2 gaya listrik, yaitu yang diakibatkan oleh muatan B dan yang diakibatkan oleh muatan C. Nah, nilainya nanti akan ditotal, entah dia penjumlahan atau pengurangan. Dia itu sangat bergantung pada jenis muatannya, jenis muatan dari muatan B dan muatan C, seperti itu. Nah, misalnya saya beri contoh. Misalnya muatan A ini minus Q, muatan B minus Q, sedangkan muatan C plus Q. Oke, seperti ini. Berarti yang bekerja, gaya kolom yang bekerja pada muatan C misalnya, akibat pengaruh dari muatan B dan muatan A, itu kena C plus, B minus, dan A minus, maka C ditarik oleh muatan B, berarti bekerja F C B. Gaya kolom yang bekerja pada benda C, pada muatan C akibat pengaruh dari muatan B, kemudian ditarik juga oleh muatan A, F C A, yaitu gaya yang bekerja pada muatan muatan C akibat pengaruh muatan A. Kemudian pada muatan C berarti FC, misalnya saya tinjau FC, berarti FC itu karena arahnya sama, berarti dijumlahkan FCA tambah FCB. Sedangkan untuk muatan B ini tarik menarik dengan muatan C, yaitu FBC, kemudian tolak menolak dengan muatan A, yaitu FBA. Dan yang bekerja pada muatan A, tarik menarik dengan muatan C, minus dan plus tarik menarik,
yaitu F, A, C, dan tolak menolak dengan muatan B, yaitu F, A, B. Jadi pada muatan B bekerja gaya kolom sebesar FBC tambah FBA karena arahnya sama. Sedangkan untuk muatan A bekerja gaya kolom sebesar FAB kurang FAC. Yang plus ini bisa dilihat dari nilainya nanti. Jika FAC yang lebih besar berarti FAC kurang FAB. Jika FAB yang lebih besar berarti FAB kurang FAC. Nah, dimana untuk mencari ketiganya ini FCA sama dengan FAC ya. Tadi aksi reaksi ya. FCA, FAC sama. FCA sama dengan FAC, kemudian FBA sama dengan FAB, kemudian FCB sama dengan FBC. Sehingga untuk mencari nilai dari ketiganya ini adalah menggunakan persamaan yang tadi, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, jika kita cari satu-satu, maka kita peroleh FC, FB, FA-nya. Gaya kolom yang bekerja pada muatan C, muatan B, dan muatan A. Seperti itu.